Wing Chun 嚴文。Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Glenn Wong. Kita di channel Wing Chun Harmony Indonesia dan kita di segmen bacotan seputar Wing Chun. Nah, itu ada bahasa, analisa berpikir, logika, angka, rasional, kemudian objektivitas, realistis, dan detail. Ya. Sedangkan di otak kanan itu lebih ke arah seni. Seni di sini macam-macam ya. Ada mulai musik, menggambar, keterampilan, mungkin ada origami dan lain sebagainya. Itu adalah seni maksudnya. Ya, kemudian ada warna di sini. Kemudian kreativitas, konseptual, berfantasi ya. Nah, ini berfantasi atau berhayal, berimajinasi. Kemudian imajinasi ada di situ ya, tadi sudah saya sebutkan juga, intuisi dan emosi. Nah, otak kanan kita itu akan mengontrol pergerakan dari bagian kiri kita, dan otak kiri kita itu mengontrol pergerakan bagian dari badan kanan kita. Dari fungsi ya, gambaran secara menyeluruh dari otak kiri dan otak kanan, kemudian untuk ingatan, ya, untuk daya ingat, dan juga tadi untuk sistem pergerakan. Nah, sekarang dari otak itu masing-masing terbagi menjadi 4 syaraf, ya, 4 bagian syaraf. Jadi kalau ini digabung, ya, kanan dan kiri, itu ada 4 bagian, ya, sistem syaraf. Dan ini syaraf ininya pun sama, memiliki fungsi tertentu. Ya. Yang pertama itu ada bagian depan, ya, dari otak kita. Di sana, ya, fungsinya itu mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian. Ya. Kemudian ini juga proses berpikir di sana, kemudian penalaran, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Ya. Itu ada di bagian depan. Nah, saat kita latihan Wing Chun, ya, kita kan mulai menghafal bentuk. Itu awal ya, kita latihan Wing Chun itu kita mulai menghafal bentuk. Pertama bentuk tangan, ya, itu kita mengendalikan gerakan. Ya, kita menggunakan syaraf di bagian depan ini, ya, mengendalikan gerakan. Kemudian bentuk tangannya harus bagaimana, itu benar-benar kita kendalikan secara penuh ya. Jadi jangan sampai pas latihan itu pikiran kita malah ke sana, ke sini, mikirin yang di rumah, mikirin yang LDR atau lain sebagainya. Enggak, tapi tolong pada saat latihan Wing Chun itu yang dipikirkan adalah ya udah, kita pusat pada gerakannya. Ya kan? Nah, menghafal tadi adalah fungsi memori yang kita pakai. Ya, kemudian perubahan-perubahan dari kombinasi tangan itu pun dilatih, dan itu merupakan bagian dari syaraf ini, ya. Di mana di sana nanti pada saat kombinasi itu terjadi proses pemecahan masalah, ya kan? Dari posisi tansau ke bongsau, kemudian ke paksau, itu bisa tidak, gitu kan? Bisa tidak. Nah, syaraf ini yang akan melatih kita bahwa oh ini bisa, ini nggak bisa, ini aneh, ini tidak aneh, ya. Nah, gerakan-gerakan itu dilatih secara berkesinambungan. Nah, kalau kita di sini sudah mulai belajar bagaimana kita untuk melatih proses, dan di sana juga ada pemahaman konsep, ya kan? Berarti kita di sini mulai melatih yang namanya emosi. Ya, melatih emosi. Kadang kita nggak sabar. Ya, kadang kita nggak sabar pas latihan. Ini susah.
Atau ini gerakan membosankan. Tiap kali saya datang, latihannya itu lagi, itu lagi, itu lagi. Nah, emosi kita terpengaruh di sana. Ya, asalnya kita semangat, tiba-tiba kita ngedrop, dan lain sebagainya. Nah, jika kita tetap terfokus pada proses yang kita lakukan, ya, mengenai penghafalan bentuk, drill, perubahan kombinasi tangan, kemudian pemahaman-pemahaman konsep yang kita lakukan, emosi kita itu akan dibangun di sana. Dimulai dari ketekunan, kesabaran, niat, kemauan, itu dilatih di sana. Otomatis dengan demikian, kita memfungsikan ya syaraf otak kita di bagian depan. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian bagian atas. Nah, ini ke bagian atas, bagian depan, kemudian bagian atas. Bagian atas otak kita itu fungsinya itu mengendalikan sensasi. Ya. Mulai dari sentuhan, tekanan, nyeri, suhu, ya. Nah, itu fungsinya dari bagian atas. Nah, untuk mengaktifkan di bagian atas ini, ya, kalau istilah Latinnya teman-teman bisa cari ya di Google ya. Saya nggak pakai bahasa Latinnya, saya memakai bahasa yang simpel aja. Kita latih melalui cisau. Ya, kita sering cisau. Itu adalah melatih yang namanya sentuhan. Ya. Kemudian kita mengaktifkan sensor di tangan kita. Ya, tapi nanti latihan sentuhan ini bukan hanya tangan, mungkin dari atas ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Bagaimana kita mengatur, bagaimana kita merasakan tekanan orang, kita merespon tekanan tersebut. Jadi kalau pas latihan nih, saya kan selalu mengingatkan, oh jangan tegang, oh jangan tegang. Itu maksudnya adalah kita, teman-teman itu dituntut untuk mengaktifkan fungsi sentuhan. Itu adalah fungsi dari sel otak di bagian atas. Ya. Kemudian latihan pukulan dengan poin. Artinya, misalkan waktu kita tanda nih. Waktu kita tanda, ini pukulan ini kemana? Ke arah leher, ke bahu, ya kan? Kadang kan ada teman-teman yang mukulnya ke bahu, ke dada, ya, ke sini, ke bagian sini, ke pelipis, atau kemana? Nah, pada saat latihan drill dengan tanda, teman-teman harus belajar juga tuh pointing. Artinya menentukan arah di sini. Ini pun sebenarnya fungsi dari sel syaraf otak bagian atas. Ya. Kemudian melatih stepping. Stepping pun teman-teman melatih arah. Arahnya mau kemana nih? Makanya waktu latihan tanda, saya selalu mengingatkan kan. Coba dong teman-teman gambar dulu musuhnya di mana. Di depan, ya, depan kita nih, atau di samping kita, atau di sini. Jadi, pada saat kita tanda, ya pukulan kita arahnya ke arah lawan. Begitupun waktu stepping, poin dulu, musuhnya di mana. Jangan asal stepping doang. Kalau musuhnya di depan, ya kita steppingnya ke arah sana. Kalau musuhnya di samping, ya kita steppingnya ke arah sini. Jadi, pada saat kita melakukan pukulan, saat kita melakukan stepping, kita punya arah, tujuan. Ya, kemana kita mau bergerak gitu. Ya. Nah, itu salah satu contoh simple dari latihan untuk mengaktifkan sel otak bagian atas. Oke. Nah, kemudian yang ketiga yaitu sel otak bagian samping. Sel otak bagian samping ini mengendalikan indera pendengaran, ya, ingatan, emosi. Ya. Nah, pengendalian, ya, di sini kan indera pendengaran kan. Nah, kemudian ada ingatan. Di sini berarti kita latihan yang tadi, ya, tentang penghafalan gerak, ya. Kemudian pengontrolan emosi pada saat cisau. Karena kadang begini, kadang pas lagi orang cisau nih, misalkan dia kepukul nih, ketampar atau ketonjok perutnya. Langsung tuh emosinya sedikit mulai naik. Ya, sial gue kepukul, sial gue kepukul, sial gue menyerang. Nah,
emosi-emosi tersebut atau istilahnya letupan-letupan tersebut akhirnya memacu untuk memaksimalkan massa otot. Ya, nah berarti di sini sel syaraf otak sebelah kiri itu yang diporsir, ya, terlalu berlebihan sehingga tidak terkontrol. Nah, pada saat kita cisau, mengendalikan rasa dan lain sebagainya, kita berarti mengendalikan emosi di sana. Pada saat drill juga sama. Emosi itu bukan cuma marah, teman-teman ya. Emosi itu bisa takut, ya kan? Bisa gugup dan lain sebagainya. Ya, itu emosi. Nah, saat drill, banyak teman-teman yang takut kepukul. Itu pun adalah bagian dari emosi. Gimana caranya teman-teman mengontrol supaya nggak takut kepukul? Pertama, teman-teman harus percaya terhadap kepada teman sparring kita bahwa dia memang mukul sesuai dengan kapasitasnya saat latihan. Dan teman-teman juga harus mengaktifkan fungsi tugas yang teman lakukan pada saat latihan tersebut. Kalau teman-teman lagi latihan drill fungsinya sebagai seorang yang bertahan, ya aktifkan bentuk-bentuk tangan yang sedang dilatih di sana. Entah itu tansau, entah itu paksau dan lain sebagainya. Sedangkan temennya yang lagi berfungsi sebagai menyerang, ya aktifkan fungsi-fungsi konsep-konsep penyerangan. Jadi saat drill dua-duanya latihan gitu. Dua-duanya nggak asal jalan, dua-duanya tetap fokus, ya. Nah, itu contoh-contoh yang sederhana dari melatih otak kita yang dari samping, ya, bagian samping. Nah, kemudian yang satu lagi adalah otak bagian belakang. Ya, otak bagian belakang itu di sini disebut sebagai mengendalikan fungsi penglihatan. Ya. Dilatihnya dari mana? Saya sering mengingatkan, tolong dong waktu drill jangan sering ngeliatin tangan. Karena itu akan mememori. Nah, saat kita mememori dengan menggunakan mata sepenuhnya, artinya kita mengaktifkan otak kita otak belakang kita. Padahal tidak seharusnya di sana, gitu. Bukan berarti kita nggak boleh lihat, bukan. Tetapi kadang penglihatan ini sering menipu. Ya, penglihatan itu sering menipu. Makanya saya selalu mengingatkan untuk lihat ke center line. Lihat ke lawan. Entah itu lihat matanya, entah itu lihat hidungnya, entah itu lihat mulutnya. Saat kita melihat ke sana, kita akan melihat makro secara keseluruhan. Bukan melihat tangan. Kalau tangan itu hanya tangan aja yang dilihat. Pergerakan tangan. Dan tangan makin cepat, mata kita nggak bisa ngikut. Itu adalah kelemahan dari sistem syaraf otak belakang kita dalam hal melihat. Ya. Jadi cara melatihnya apa? Fokus terhadap orang. Fokus terhadap poin. Ya. Bukan melihat tangan yang sering bergerak. Artinya kita fokuskan ke sana. Kalau kita melenceng, misalkan udah fokus ke depan, terus tiba-tiba berubah jadi ngeliatin tangan lagi, ya itu berarti nanti ada fungsi-fungsi dari otak-otak yang sebelah sana atau sebelah sini yang berfungsi di sana bercampur. Itu emosi, takut kepukul, dan lain sebagainya. Sehingga mempengaruhi pada proses penglihatan yang kita lakukan pada saat drill. Ya. Nah, bahkan nanti kalau di cisau itu kan pakai tutup mata tuh. Berarti itu nggak fungsi dong. Itu kan fungsinya yang tadi, otak bagian depan. Yang tentang, otak bagian atas. Otak bagian atas itu yang melatih sentuhan-sentuhan. Makanya memang cisau tutup mata itu penting banget untuk mengaktifkan sentuhan-sentuhan tersebut. Berarti penglihatannya memang tidak difungsikan di sana. Ya. Cuman dari kita latihan cisau dengan tutup mata, kita juga melatih emosi. Emosi apa? Emosi ketakutan. Karena kita terlalu terpengaruh oleh penglihatan gitu. Ya, pada saat orang pertama kali teman-teman latihan cisau dengan tutup mata, teman-teman pasti takut. Takut sama tangan temennya. Entah itu tangan temennya nanti gua kepukul atau gimana. Ya, jadi itu teman-teman masih
selalu percaya pada penglihatan. Ya, tapi cara latihannya itu, jadi fokuskan penglihatan kita pada sesuatu yang memang benar-benar yang harus dilihat, gitu. Itu cara fokusnya, ya. Jangan sampai fokusnya hilang. Oke, nah itu bentuk yang bagian-bagian syaraf yang kita latih pada saat kita latihan bela diri Wing Chun, ya. Nah, itu otak besar. Nah, ternyata kita juga punya otak kecil. Otak kecil kita juga ada kiri kanan dan fungsinya sama. Ya, otak kecil kiri kita mengendalikan bagian kanan, otak kecil kanan kita mengendalikan bagian kiri. Tapi fungsinya otak kecil ini sangat beda dengan otak besar. Yaitu fungsinya otak kecil itu adalah mengendalikan keseimbangan dan mengatur posisi tubuh, ya, juga koordinasi gerakan tubuh. Ingat ya, gerakan tubuh. Ya, jadi menjaga keseimbangan, mengatur posisi dan mengkoordinasi gerakan tubuh. Berarti keseimbangan itu berarti otak kanan menjaga keseimbangan bagian tubuh kiri, ya. Kemudian otak kiri menjaga keseimbangan bagian tubuh kanan. Kemudian koordinasi antara bagian kanan dengan bagian kiri. Saya pernah mengutarakan bahwa pada saat Qi-Sao, ya, kita dilatih bagaimana tangan tangan kanan mensupport tangan kiri dan tangan kiri mensupport tangan kanan. Nah, fungsi saling saling membutuhkan, ya, saling melindungi, saling mensupport antara tangan kanan terhadap tangan kiri maupun sebaliknya. Nah, saat itu kita aktifkan, ya, berarti kita sudah mengatur koordinasi tubuh hanya untuk bagian tangan. Kemudian kita latihan shifting, kita mengaktifkan pinggul, ya, di mana saya selalu menjelaskan bahwa shifting itu bagian atas ikut pinggul dan bagian kaki ikut pinggul. Pinggul menjadi motor, ya, untuk rotasinya. Artinya kita menggabungkan bagian atas dengan bagian bawah. Kita mulai mengkoordinasikan tubuh kita. Nah, itu fungsi otak kecil kita yang sebenarnya aktif di sana. Kemudian saat stepping, ya, gimana cara kita tetap grounding, tetap sitting, ya, pinggulnya tidak naik sehingga tidak kehilangan keseimbangan. Itu fungsi dari otak kecil juga. Waktu kita latihan Yigi Kim Yeung Ma, gimana teman-teman merasakan keseimbangan benar-benar posisinya sitting, ya, di mana tidak condong depan, tidak condong belakang, tidak berat kiri, berat kanan. Itu artinya mengkoordinasi keseimbangan yang kita punya. Ya. Nah, porsi latihan keseimbangan ini itu yang diolah untuk mengaktifkan sensor otak kecil kita untuk kita menemukan sebenarnya posisi keseimbangan kita tuh di mana sih, gitu kan. Karena setiap komposisi struktur tubuh orang tentunya beda-beda, ya. Entah itu kan kapasitasnya beda, ada tulangnya gede, ada tulangnya kecil, ada yang berat badannya gede, ada berat badannya kecil, ada yang massa ototnya lebih besar ketimbang tulangnya, ada yang tulangnya lebih besar ketimbang massa ototnya. Itu setiap orang beda. Nah, cara melatih keseimbangan tersebut ya kita harus terus menemukan keseimbangan tersebut. Dengan kita melatih keseimbangan dan kita fokus untuk menemukan keseimbangan, setidaknya secara tidak langsung kita sudah mengaktifkan fungsi dari otak kecil yang kita punya. Gitu. Jadi itu kurang lebih hubungannya, ya, secara sederhana. Sehingga mereka-mereka, ya, yang latihan kungfu pada umumnya, kalau saya lihat contoh, itu jauh sekali dari yang namanya pikun. Saya punya teman, seorang kakek-kakek, usia 77 tahun. Ya, badannya masih bagus. Dan memang
bapak ini, saya nyebutnya bapak ya. Dan memang bapak ini demen banget dengan bela diri. Gimana cara dia ngelatih tangannya sampai dia mukulin samsak. Dia inisiatif tuh, pukulin samsak dengan posisi macam-macam, dari tinju, dari pump, dari bentuk tangan seperti ini. Kemudian dia juga latihan sisau sama saya, ya. Dan dia demen banget latihan sisau. Tujuannya satu, dia pengen keluar keringat katanya. Tapi yang perlu dilihat dari contoh bapak ini adalah karena dia penggemar hobi dengan kungfu, sampai detik ini, sampai 77 tahun, saat kita ajak ngomong, dia masih nyambung. Dan mukanya itu nggak menunjukkan dia usia 77 tahun. Pertama kali dia manggil saya ke sana untuk latihan private. Dia tanya, coba Glenn, ya manggil saya Glenn ya, karena saya kan jauh lebih muda. Coba Glenn, kamu tebak umur saya berapa? Saya bilang, bapak paling 65, saya bilang gitu kan. Oh salah, saya udah waktu itu saya udah 76. Itu setahun yang lalu. Ya, setahun yang lalu, tahun ini udah 77 tahun. Dan memang tenaganya, ya saya bisa sharing di sini, tenaganya itu gede. Kadang saya harus benar-benar menggunakan shifting ya dan struktur untuk menahan tekanan dari beliau pada saat sisau. Ya memang pada saat mukul lontaran-lontarannya nggak terlatih, ya, karena mungkin udah jarang latihan mukul, plus juga ada bagian-bagian tubuhnya yang sedikit kaku, ya, tapi lincahnya itu masih. Nah, cuman juga terkendala pada saat stepping, karena memang dia berusaha untuk tidak terlalu banyak menggunakan langkah-langkah yang aneh-aneh karena memang usianya sudah 77 tahun. Tapi yang saya ingin tunjukkan bahwa dia pertama badannya bagus, nggak kelihatan sesuai dengan usianya sekarang. Kemudian juga dia juga tidak pikun dan masih nyambung saat diajak bicara. Jadi itu contoh ya kenapa bela diri itu sebenarnya benar-benar bela diri yang bagus untuk mengolah tubuh. Benar-benar tubuh itu digerakkan semua di sana. Tapi tentunya dengan pemahaman-pemahaman yang benar. Baru kita bisa memperoleh manfaat yang benar-benar bagus dari latihan bela diri. Oke, jadi itu yang ingin saya sharing kepada teman-teman ya di video saya kali ini. Mudah-mudahan apa yang ingin saya sampaikan bisa bermanfaat. Dan sekali lagi, kalau ada yang kurang berkenan atau misalkan salah dalam penjelasan, silakan teman-teman bisa memperbaiki dan silakan tulis di kolom komentar. Saya sangat mengapresiasi sekali. Oke, sampai ketemu lagi di video saya yang akan datang. Salam Wing Chun Harmony Indonesia.